Ya pemirsa, Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi melakukan panen raya pada panen organik di Lombok Timur. Hasil panen pertanian tersebut merupakan milik anggota kelompok Persatuan Tani NWDI. Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi panen raya padi organik di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Demplot padi organik seluas 1 hektar lebih ini ditanam di lahan kelompok tani anggota Persatuan Tani Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Tuan Guru Bajang melihat langsung produk obat pertanian organik hasil karya anggota Persatuan Tani Diniyah Islamiyah yang dipamerkan di sekitar lokasi panen perdana. Hasil panen padi organik mampu meningkatkan produksi sampai 20% dibanding menggunakan pupuk kimia yang selama ini biasa diterapkan para petani. TGB memberikan motivasi dan mendorong upaya peningkatan produksi hasil pertanian tanpa merusak kesuburan tanah dengan cara memanfaatkan bahan organik. Persatuan Tani yang mencoba untuk terus mengoptimalkan lahan yang ada. Lahan yang ada ini kan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Tetapi pada saat yang sama juga tidak boleh peningkatan produktivitas itu merusak kesuburan tanah. Karena itu inisiatif dari teman-teman di peta ini adalah melaksanakan upaya peningkatan produktivitas itu dengan menggunakan pupuk organik. Tadi kita saksikan ternyata daerah Pesanggerahan ini menyediakan bahan baku yang luar biasa untuk bisa mengembangkan pupuk organik. Pada kesempatan itu juga Partai Perindo menyerahkan bantuan bibit pohon salam ke para petani. Kehadiran Tuan Guru Bajang di lokasi panen perdana disambut antusias oleh para petani dan jamaah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga subwing bisa menjadi pilihan saat liburan. Olahraga yang memadukan renang dengan selam ini dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti apa keunikannya? Berikut liputan selengkapnya. Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya. Ya, salah satunya Gili Trawangan. Pulau kecil dan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, di antaranya olahraga air subwing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan suatu olahraga yang ekstrem pastinya dan juga unik. Menurut gue sih unik banget sih permainan. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Baru. Nah, penasaran nggak? Yang satu-satunya di Indonesia. Oh, dengerin, satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya. Wah, ternyata olahraga air subwing ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan. Nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini. Gitu kan? Nanti kalau misalnya Mas lepas di tengah laut, itu tinggal kayak gini aja ya. Tinggal wave kita, nanti kita stop. Olahraga subwing ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman.
Bermain subwing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albern dan si bule ini. Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton. Ya pemirsa, air terjun Aibeling di Desa Sempe, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, satu di antara destinasi wisata yang diminati wisatawan. Dan spot panorama alam eksotik menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk bersuah foto. Berada di kawasan hutan, air terjun Aibeling memiliki panorama indah dan eksotik, ramai dikunjungi wisatawan lokal yang datang bertamasya bersama keluarga. Indahnya pemandangan di sekitar air terjun membuat pengunjung merasa betah berada di lokasi, bahkan mereka terlihat asik berfoto selfie di beberapa spot yang ada di lokasi tersebut. Air terjun Aibeling memiliki 2 kolam utama yang dijadikan sebagai tempat mandi oleh pengunjung. Di bagian atas air terjun terdapat hamparan bebatuan datar yang sangat digemari oleh anak-anak sebagai tempat bermain air bersama orang tua mereka. Lokasi hamparan bebatuan ini kerap dijadikan sebagai tempat menyantap hidangan yang mereka bawa dari rumah atau mereka masak di lokasi seputar air terjun. Sayangnya lokasi air terjun Aibeling sepertinya tidak mendapat sentuhan dari pemerintah setempat, belum ada fasilitas yang dibangun di lokasi ini, sehingga pengunjung sedikit kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan makan dan minum. Untuk datang ke lokasi air terjun ini, pengunjung harus membawa bekal sendiri dari rumah karena tidak ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan air terjun. Air terjun setinggi kurang lebih 10 meter ini berada sangat dekat dari jalan, sehingga pengunjung tidak perlu berjalan jauh untuk mencapai lokasi ini. Bagus, nggak nyesel ke sini. Ya, nyesel kan jalannya agak-agak ya gitu deh. Iya, tapi bagus banget pemandangannya. Tempat ini Aibeling sangat bagus di Sumbawa. Fasilitasnya ya mungkin agak diperbaiki sedikit untuk jalannya biar akses bagi masyarakat bisa tetap berjalan dengan lancar. Pada musim penghujan seperti sekarang ini, pengunjung sedikit kesulitan untuk menembus jalan pengerasan yang sedikit becek dan berkubang. Ini pengunjung sangat ramai sekali karena memang ditunjang dengan airnya yang begitu besar, deras. Namun ini tidak mati airnya, Pak. Ini tiap hari tetap ada. Dan untuk fasilitas di sini kita belum ada, Pak. Belum ada, jadi itu yang kita harapkan dari pemerintah agar kita bisa diberikan fasilitas yang lengkap agar semua pengunjung yang datang itu mendapat kenyamanan. Akses untuk mencapai lokasi ini juga tidak terlalu sulit karena berada tidak jauh dari kota Sumbawa Besar, dapat ditempuh dalam waktu 1 jam menuju arah selatan Pulau Sumbawa dan berada tidak jauh dari kota Kecamatan Moyohulu. Dari Sumbawa Besar, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.